Autisme berasal dari bahasa Yunani, yaitu auto, yang berarti sendiri, sehingga penyandang autisme seakan-akan hidup dalam dunianya sendiri. Autisme adalah sekumpulan sindrom yang disebabkan oleh gangguan syaraf, sehingga mengganggu perkembangan anak. Autisme merupakan gangguan yang sangat berat dan juga kompleks, meliputi aspek perilaku, aspek interaksi sosial, aspek komunikasi dan bahasa, lalu aspek emosi dan juga persepsi sensori, serta aspek motorik. Selain itu, autisme juga memiliki efek gangguan pada sistem pencernaan, syaraf, dan juga kekebalan tubuh. Penyebab autis pada anak sendiri sangatlah kompleks. Yang telah diketahui sekarang ini adalah karena adanya gangguan pada fungsi syaraf otak diakibatkan kelainan struktur otak yang mungkin terjadi pada usia janin di bawah 3 bulan. Adapun beberapa penyebab lainnya yaitu yang pertama, ibu mungkin mengidap virus TORCH atau Toxo, Rubella, Cytomegalovirus dan juga herpes yang terjadi saat mengandung. Kemudian ibu juga mengonsumsi makanan yang mengandung zat beracun yang dapat mengganggu fungsi pertumbuhan otak. Kemudian ibu juga kemungkinan bisa menghirup udara yang beracun dan juga mengalami perdarahan yang hebat. Nah, selain dari faktor ibu, penyebab autis pada anak sendiri juga karena adanya faktor genetik. Nah, ini yang pertama mengenai gejala pada bayi usia 0-12 bulan atau pada usia 1 tahun. Yang pertama itu gejala yang mungkin timbul adalah bayi nampak terlalu tenang. Ini harus waspadai ya. Kemudian pada suatu waktu bayi itu akan terlalu merasa sensitif atau cepat emosi. Nah, kemudian gerakan tangan dan kaki itu berlebihan, terutama ketika mandi. Kemudian anak itu juga kurang tertarik pada mainan dan juga selalu memandang suatu benda atau tangannya sendiri itu secara lama ya Mams. Kemudian untuk usia balita yaitu antara lain tidak berminat untuk bersosialisasi dengan anak-anak usianya ya Mams. Kemudian tidak ada kontak mata atau pandangannya itu seperti kosong. Kemudian suka berteriak-teriak, suka membeo dan menirukan suara orang atau mengeluarkan suara-suara yang aneh. Selain itu juga ada gejala yang mungkin timbul, ini seperti mudah marah dan emosi, agresif, dan mudah menyakiti diri sendiri. Yang pertama adalah masalah interaksi sosial, di mana dicirikan dengan tidak adanya kontak mata dengan lawan bicara, lalu mengalami kesulitan saat menjalin hubungan dengan teman sebaya, serta tidak menengok saat dipanggil. Yang kedua adalah masalah komunikasi, yang dimana dicirikan dengan adanya keterlambatan perkembangan kemampuan bicara, lalu suka merancau dengan bahasa yang aneh, dan juga bicara tapi tidak untuk komunikasi. Yang ketiga adalah masalah perilaku, di mana dicirikan dengan perilaku yang berlebihan atau hiperaktif motorik, seakan-akan mereka tidak bisa diam. Lalu yang kedua itu terkadang mereka suka duduk diam, bengong dengan tatapan mata yang kosong. Yang keempat adalah masalah perasaan atau emosi, di mana dicirikan dengan tidak ada atau kurang rasa empati, lalu tertawa-tawa sendiri, ataupun menangis secara tiba-tiba, ataupun suka marah-marah tanpa alasan yang jelas. Lalu mereka sering mengamuk atau agresif. Yang kelima adalah masalah persepsi sensori, yang dicirikan dengan mereka suka menggigit atau menyium-nyium atau menjilati benda-benda yang ada di sekitar mereka. Lalu mereka apabila mendengar suara keras langsung menutup telinga, dan mereka tidak suka disentuh atau sangat sensitif. Dan yang terakhir adalah masalah pola bermain, yang dicirikan dengan mereka tidak memiliki daya imajinasi atau tidak kreatif saat mereka bermain. Lalu mereka tidak bisa bermain sesuai dengan fungsi mainannya, serta apabila mereka menyukai suatu mainan, maka akan dibawa kemana-mana. Terapi anak autis bersifat sangat individual, serta tergantung keadaan dan gejala yang timbul, karena setiap penderita memiliki gejala yang sangat bervariasi. Berikut merupakan beberapa terapi bagi anak autis. Yang pertama adalah terapi bicara. Terapi ini dilakukan untuk membantu melancarkan otot-otot mulut sehingga anak autis dapat berbicara dengan lebih baik. Yang kedua adalah terapi perilaku. Terapi ini bertujuan agar perilaku anak autis menjadi lebih terkendali. Yang ketiga adalah terapi biomedik. Terapi ini merupakan penanganan biomedis melalui perbaikan kondisi tubuh agar terlepas dari faktor-faktor yang merusak seperti alergen, keracunan logam berat, dan lain-lain. Yang keempat adalah terapi fisik. Terapi ini dilakukan untuk membantu menguatkan otot-otot serta memperbaiki keseimbangan tubuh anak autis. Yang kelima adalah terapi sosial. Terapi ini dilakukan untuk membantu anak autis agar dapat bermain dengan teman sebayanya, karena biasanya anak autis memiliki kelemahan dalam bidang interaksi dan komunikasi. Yang keenam adalah terapi bermain. Terapi ini menggunakan pola permainan sebagai media efektif dari terapi. Yang ketujuh yaitu terapi okupasi. Nah, terapi ini bertujuan untuk melatih otot halus anak. Baik, selanjutnya yaitu terapi perkembangan. Nah, dalam terapi perkembangan ini anak autis akan dipelajari minatnya, kekuatannya, dan tingkat perkembangannya. Nah, selanjutnya itu terapi visual. Terapi ini menggunakan gambar-gambar. Nah, di sini terapi ini bertujuan agar anak-anak autis dapat belajar dan berkomunikasi dengan cara melihat gambar-gambar visual yang unik dan disenanginya.
Baik, selanjutnya itu terapi musik. Nah, terapi musik adalah terapi yang menggunakan musik sebagai untuk membantu seseorang dalam fungsi kognitif, psikologis, fisik, dan perilakunya, serta sosial yang mengalami hambatan kesehatan. Selanjutnya itu terapi medikamentosa. Terapi ini yaitu disebut juga sebagai terapi obat, di mana dokter memberikan obat-obatan sebagai penyembuhnya. Kemudian selanjutnya itu terapi lumba-lumba. Nah, terapi lumba-lumba ini dengan menggunakan ikan lumba-lumba yang dilakukan dalam durasi 40 menit dengan tujuan untuk menyeimbangkan hormon endokrin dan sensor yang dikeluarkan melalui suara lumba-lumba sehingga dapat bermanfaat untuk memulihkan sensoris anak autis. Kemudian selanjutnya itu terapi makanan. Nah, terapi makanan diberikan kepada penderita autis karena penderita autis ini umumnya memiliki alergi terhadap beberapa bahan makanan. Selain itu juga terdapat pula beberapa makanan yang mengandung zat yang dapat memperberat gejala autisme tersebut pada anak, sehingga makanan tersebut perlu dibatasi atau bahkan dihindari. Contohnya dalam terapi makanan autis itu diet kasein, gluten free. Nah, moms, terapi diet apa sih yang diberikan kepada anak autisme? Anak autisme diberikan terapi diet gluten free, kasein free. Nah, terapi gluten free, kasein free merupakan terapi yang diberikan kepada anak autisme melalui pola makan atau nutrisi dengan menghindari makanan dan minuman yang mengandung gluten dan kasein. Nah, moms, terapi ini bersifat individual ya, tergantung dari riwayat alergi dan intoleransi laktosa dari anak. Karena terapi ini merupakan terapi dalam tubuh, agar terapi berjalan dengan baik, maka diimbangi dengan pemberian terapi fisik, seperti terapi perilaku dan terapi bicara. Jadi, tahapan dan penata laksanaan diet gluten free, kasein free dimulai dari minggu pertama sampai minggu ke-6. Minggu pertama itu kurangi konsumsi terigu dalam bentuk mie, dan mie diganti dengan bahan baku tepung beras dan tepung jagung. Minggu kedua, kurangi biskuit, dan biskuit diganti dengan bahan baku tepung beras. Yang ketiga, kurangi roti, dan camilan diganti dengan makanan berbahan dasar singkong, ubi, dan kentang. Kemudian yang keempat, kurangi konsumsi produk susu sapi, dan susu sapi diganti dengan produk susu kedelai. Apabila perlu ditambah perisa. Minggu kelima, kurangi konsumsi gula dan diganti dengan gula diet. Yang keenam, atur pola makan buah, dan apabila perlu buah dimodifikasi menjadi es krim atau puding buah. Yang pertama, makanan beragam dan seimbang. Yang kedua, makan tepat waktu. Yang ketiga, karbohidrat yang diberikan tidak mengandung gluten. Yang keempat, protein yang diberikan tidak mengandung kasein. Yang kelima, cukup serat 3-5 porsi. Dan yang keenam, hindari junk food dan food adiktif. Yang pertama, mengurangi atau menghilangkan tanda dan gejala autisme. Yang kedua, meningkatkan kualitas hidup. Dan yang ketiga, memberikan status nutrisi yang baik. Yang pertama, perlawanan dari anak. Yang kedua, pembatasan diet yang membuat anak sulit untuk makan. Yang ketiga, masalah lingkungan sekolah. Yang keempat, orang tua tidak tahu bagaimana cara menyiapkan makanan yang bebas kasein dan gluten. Dan yang kelima, orang tua tidak tahu bagaimana harus menemukan sumber yang dapat membantu menerapkan diet gluten free, kasein free. Gluten dan kasein merupakan jenis protein yang sulit untuk dicerna. Kandungan gluten dan kasein dalam makanan dapat berakibat buruk pada penderita autisme, seperti memengaruhi fungsi susunan syaraf pusat, menimbulkan bahan diare, dan meningkatkan hiperaktivitas baik berupa gerakan maupun emosinya. Nah, gluten ini merupakan protein yang biasa ditemukan pada gandum atau tepung atau roti, sedangkan kasein merupakan jenis protein yang sering ditemukan pada susu hewan dan produk-produk olahannya. Kelompok pertama, karbohidrat. Nah, karbohidrat yang dapat diberikan kepada anak autis, contohnya ada beras, tepung beras, tapioka, kentang, jagung, singkong, dan juga bagian yang lain. Sementara bahan makanan yang sebaiknya tidak diberikan, yaitu ada semua bahan makanan yang terbuat dari tepung terigu dan juga karbohidrat. Kelompok kedua yaitu protein. Protein yang dapat diberikan kepada anak autis, yang pertama dari protein hewani seperti daging, ayam, ikan, telur, udang, dan juga hasil laut lainnya yang segar. Sementara dari protein nabati seperti tahu, lalu kacang hijau, dan juga jenis kacang-kacangan yang lain. Sementara protein yang sebaiknya tidak diberikan yaitu protein yang mengandung kasein. Contohnya yaitu ada susu sapi, lalu susu kambing, mentega, krim, yogurt, dan lain sebagainya. Lalu ada makanan yang diawetkan seperti sosis, lalu ada sarden. Yang ketiga, sayur dan buah. Nah, untuk jenis sayur dan buah ini semuanya dapat diberikan ya moms. Kemudian yang dihindari adalah sayur dan buah yang dikalengkan atau yang diawetkan. Nah, ini yang terakhir, dihindari penggunaan bumbu seperti MSG, kaldu bubuk, saus tomat, saus cabai, kecap, mayones, cuka, dan lain-lain.
Sekian pemaparan dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Kami ucapkan terima kasih karena telah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.